Harsha perlahan berubah menjadi raja yang mencintai ilmu dan kedamaian. Ia berhenti berperang setelah usianya melewati 30 tahun dan fokus membangun negeri. Ia melindungi agama Buddha dan Hindu dan membuka pintu kerajaan untuk debat antaragama. Di bawah perlindungannya, kuil dan vihara tumbuh di berbagai kota. Ia mengadakan pertemuan keagamaan besar setiap 5 tahun yang disebut Moksha Mahaparishad, di mana ribuan fakir, cendekiawan, dan rakyat berkumpul untuk berdiskusi tentang dharma. Ia juga membangun rumah sakit, sekolah gratis, serta sistem distribusi makanan untuk rakyat miskin. Setiap 5 tahun ia memberikan seluruh kekayaan pribadinya kepada fakir dan rakyat, dan kembali hidup sebagai seorang pertapa untuk sementara waktu. Dunia mencatatnya sebagai raja yang bijak dan suci. BABV, teman dari negeri jauh, salah satu kisah penting dalam hidup Harsha adalah pertemuannya dengan seorang biksu Tiongkok bernama Xuanzang Yuanchang. Xuanzang datang ke India dalam perjalanannya mencari kitab-kitab suci Buddha. Harsha menyambutnya seperti saudara. Ia memberi izin dan perlindungan agar Xuanzang bisa mengunjungi seluruh wilayah India. Berkat Xuanzang lah dunia mengetahui kebesaran Harsha. Dalam catatan perjalanannya, Xuanzang menulis bahwa Harsha adalah seorang penguasa yang adil, cendekiawan besar, dan pelindung ilmu. Babik, senja seorang maharaja, di usia hampir 40 tahun, Harsha menjadi raja terkuat di India. Namun ada satu wilayah yang tak pernah bisa ia taklukkan. Chalukya di Deccan, di bawah Raja Pulakeshin II. 2 kali ia menyerbu ke selatan, 2 kali pula ia dikalahkan. Namun Harsha tak menyimpan dendam. Ia mengirim hadiah dan ajakan damai. "Aku tak ingin darah menodai tanah suci Gangga dan Krishna," katanya suatu hari. Setelah 40 tahun memerintah, Harsha wafat pada tahun 647 tanpa pewaris laki-laki. Kekaisarannya perlahan hancur dan India kembali terpecah. Namun ingatan tentang Harsha tetap hidup sebagai raja terakhir India kuno yang agung sebelum datangnya gelombang baru dari barat. BAB7, warisan abadi. Harsha menulis sendiri beberapa karya sastra seperti Nagananda, Ratnavali, dan Priyadarsika yang merupakan drama klasik Sanskerta. Ia dikenal sebagai raja sekaligus penyair, raja sekaligus pelindung dharma. Xuanzang mencatat bahwa tak ada raja yang lebih mulia dari Harsha, tak ada istana yang lebih damai dari Kanauj, dan tak ada hati yang lebih lapang dari raja yang memberinya suaka. Meski kerajaannya runtuh, namun nama Harsha dikenang sebagai cahaya yang menyala sebelum malam, panjang penjajahan, dan tetap menjadi obor dalam memori India sepanjang zaman. BABW, bayangan di balik kejayaan. Meskipun dari luar kekaisaran Harsha tampak megah dan tentram, namun seperti semua kekuasaan besar, ia juga penuh bayangan dan bisikan. Di dalam istana Kanauj, intrik muncul dari para bangsawan lokal yang merasa tersisih.